Halo, kita ketemu lagi untuk kita upgrade diri bareng-bareng lagi. Dan kita kali ini masih ngelanjutin tentang pernikahan ya. Kita akan baca buku bersama-sama, saya akan bacakan dan harapannya adalah melalui pembacaan buku ini, buku tentang pernikahan yang ditulis oleh Miles Monroe, dari dalamnya kita akan dapatkan hal-hal yang baik yang bisa membantu upgrade diri kita, bahkan pengetahuan kita, khususnya dalam hal pernikahan kali ini ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan membaca satu subjudul dari masih bab ini, tentang berganti lembaga bukanlah jawaban. Begitu kita mengerti bahwa pernikahan adalah sebuah lembaga yang harus dihormati dan dihargai, pikiran untuk bercerai tidak pernah masuk ke dalam benak kita. Menghormati lembaga pernikahan membantu kita melewati masa-masa ketika pasangan kita atau diri kita bertindak dengan cara yang tidak terhormat. Kita tidak meninggalkan lembaga bersangkutan karena ada konflik atau masalah. Salah satu masalah yang dialami banyak orang di masyarakat sekarang adalah kecenderungan untuk sering pindah pekerjaan, berhenti setiap kali sesuatu tidak sejalan dengan keinginan mereka. Ini tidak hanya merupakan tanda ketidakdewasaan dan ketidaksediaan untuk mengatasi persoalan, tetapi juga merusak kredibilitas mereka dengan cepat di mata calon majikan. Pertimbangkan ini. Anda mengikuti wawancara pekerjaan dan mereka bertanya kepada Anda, "Di mana Anda terakhir kali bekerja?" Sesudah Anda menjawab, mereka bertanya, "Mengapa Anda keluar?" Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk menilai kredibilitas Anda. Majikan ini ingin mengetahui orang jenis apakah Anda dan apakah Anda akan menjadi aset perusahaan atau tidak. Andaikan saja Anda menjawab, "Saya keluar karena saya tidak suka atasan saya," atau "Saya keluar karena ada masalah dengan rekan sekerja." Jangan heran apabila majikan ini tidak mengangkat Anda, tidak mengambil Anda sebagai pekerjanya dia. Mengapa ia akan berpikir bahwa tindakan Anda akan berbeda kalau bekerja untuknya? Apabila ia mengetahui bahwa Anda sudah mempunyai 10 pekerjaan selama 3 tahun terakhir, ia pasti tidak akan mengangkat Anda. Ia tidak mau menjadi nomor 11 dalam daftar Anda. Berganti lembaga bukanlah solusi bagi masalahnya. Kunci untuk bertumbuh dan menjadi dewasa adalah bertahan selama masa sulit dan berusaha membereskan masalahnya. Ini berlaku dalam pernikahan seperti dalam pekerjaan. Ketika muncul masalah dalam hubungan pernikahan, banyak orang berpikir bahwa masalah mereka akan hilang apabila mereka bercerai dan kemudian menikahi orang lain. Kenyataannya tidaklah demikian. Kesulitan dalam pernikahan hampir tidak pernah hanya akibat satu pihak. Apabila Anda keluar dari pernikahan sebelum mengatasi masalahnya, maka apapun masalah yang Anda bawa ke dalam hubungan itu akan Anda bawa ke hubungan berikutnya. Masalah itu mungkin berbeda bentuknya, tetapi tetap merupakan masalah yang sama. Ada suatu masa ketika pernikahan sangat dihormati dan dihargai dalam masyarakat barat. Perceraian nyaris tidak pernah terdengar dan kalaupun terjadi, menimbulkan stigma sosial yang berat. Sekarang tidak lagi. Konsep Alkitabiah tentang pernikahan dan keluarga sudah mengalami serangan kuat selama 2 generasi terakhir. Filosofi kemanusiaan yang begitu meluas sekarang ini telah membantu menyingkirkan stigma sosial dan moral dari perceraian. Akibatnya, perceraian dan pernikahan kembali telah menjadi tidak hanya lazim tetapi juga diterima. Bahkan di mata banyak orang percaya. Sebagian orang bahkan sudah bertindak begitu jauh untuk mengusulkan agar ukuran kepriaan dan kewanitaan seseorang ditentukan dengan berapa banyak mitra seks yang berlainan yang pernah mereka miliki. Konsep itu terbalik sepenuhnya. Konsep ini memuakkan dan jahat, tetapi mencerminkan apa yang sekarang ini tengah terjadi di masyarakat. Karena meluasnya filosofi duniawi sehubungan dengan pernikahan dan keluarga, maka banyak orang percaya tidak tahu tentang standar Allah. Kita perlu melihat kembali perkataan Yesus ketika ia berfirman, "Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat-ayat ini mengungkapkan dua kebenaran penting untuk mengerti tentang jenis pernikahan Allah. Pertama, Allah akan bergabung bersama hanya sejauh yang Ia dapat izinkan. Allah tidak dapat dan tidak akan mengizinkan dosa dalam segala bentuk. Dapatkah Anda membayangkan Allah membawa dua orang berdosa, menyatukan keduanya dan memberkati mereka? Melakukan itu sama juga memberkati dan mendorong dosa. Pada awal penciptaan, ketika Allah menyatukan mereka, Adam dan Hawa masih murni dan kudus, tak bercacat dan tidak berdosa. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, pernikahan mereka adalah teladan dari segala yang Allah maksudkan. Allah tidak dapat dan tidak akan memberkati hubungan yang penuh dosa. Tidak ada persatuan yang diizinkan Allah ada di antara orang yang tidak percaya atau di antara siapa saja yang menikah dengan dosa yang belum dibereskan di dalam hidup mereka, atau yang bersatu dengan keadaan yang penuh dosa, atau kalau tidak berlawanan dengan standar Allah. Kebenaran kedua dalam Markus 10 ayat 6-9 berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pemerintahan sipil manusia tidak mempunyai otoritas ataupun kuasa untuk memutus pernikahan yang diberkati Allah di antara dua orang percaya. Secara umum, pernikahan sipil yang ditetapkan oleh hukum sipil juga dapat dipisahkan oleh hukum sipil. Orang yang menikah di luar Allah juga dapat diceraikan di luar Allah. Secara roh, pernikahan yang Allah telah tetapkan tidak dapat dipisahkan oleh ketetapan manusia. Ini memicu satu pertanyaan penting. Apabila orang percaya datang ke altar pernikahan agar Allah mempersatukan mereka, mengapa ada begitu banyak dari mereka yang pergi ke persidangan untuk diceraikan? Pengadilan manusia tidak mempunyai kuasa untuk memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Sekalipun mereka yang bercerai, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah menikah dan kemudian mereka memilih bercerai dan merasa berhak untuk menikah kembali hanya karena sudah mendapatkan sebuah surat dari surat perceraian dari katakanlah pemerintahan atau pengadilan agama misalkan, bukan berarti itu Allah menyetujui perceraian tersebut. Karena apa yang Allah sudah satukan, Allah yang menyatukan, seharusnya Allah juga yang akan memisahkan. Tapi Allah yang memisahkan bukan karena waktu dia masih hidup dan karena Allah melihat, oh ini udah pernikahan gak cocok, dipisahkan. Bukan begitu. Allah pun kalau memisahkan, mautlah yang sebenarnya yang memisahkan, bukan Allah yang memisahkan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan ada Allah sudah Allah yang menyatukan, kemudian Anda menganggap itu sah karena perceraian itu sah karena pengadilan agama telah memberikan surat, maka itu sesuatu yang sangat salah. Surat perceraian dari pengadilan agama atau dari mana-mana pengurusan pemerintahan tidak pernah mempunyai otoritas atau kuasa yang sama seperti ketika Allah menyatukan. Tidak pernah punya otoritas yang sama, kuasa yang sama. Ketika Allah sudah menyatukan, tidak ada siapapun, bahkan firman Tuhan menjelaskan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudari, ini adalah kebenaran yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu, saya pribadi sebenarnya sangat tidak setuju untuk memberkati sebuah pernikahan kedua yang dimana pasangannya, entah suami atau istrinya, masih hidup. Kita lanjutkan ya. Pengadilan manusia tidak mempunyai kuasa untuk memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Pernikahan gaya Allah adalah suatu peleburan, bukan ikatan. Apa yang sudah dipersatukan Allah, Ia saja yang dapat memisahkan. Namun, Ia tidak akan melakukannya karena Ia akan melanggar standarnya sendiri. Betul.
Bagi orang percaya, berganti lembaga atau kita katakan berganti pernikahan bukanlah jawaban. Teman-teman saya yang sekarang menikah dan punya masalah yang begitu besar, ingatlah bahwa perceraian bukanlah solusinya. Perceraian bukanlah solusi akhir. Setiap rumah tangga pasti akan memiliki masalahnya masing-masing. Ada masalahnya kecil mungkin, ada masalahnya sedang, atau masalahnya sangat berat, mungkin sampai fisik. Tetapi perceraian bukanlah solusi akhirnya. Mungkin apa yang bisa dilakukan ketika fisik sudah melampaui, sudah terjadi kepada kita yang mengalaminya, memisahkan diri untuk sementara adalah cara terbaik. Memisahkan diri dengan suami atau dengan istri ketika fisik sudah mulai melukai satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti berpisah untuk bercerai atau berpisah untuk jangka waktu yang lama, tidak. Ada orang lain yang perlu menolong ke dalam hubungan kita atau pernikahan kita untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Entah itu keluarga, entah itu gereja, entah itu orang, yang pasti harus orang-orang yang juga adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya. Setiap orang yang ingin membuat perceraian, memberikan solusi perceraian, maka itu bukanlah berasal dari Tuhan. Itu bukan solusi yang terbaik, karena Allah sendiri tidak akan mungkin menyuruh Anda bercerai dengan istri Anda atau suami Anda. Karena itu sudah akan melanggar standar Allah sendiri ketika Dia menceraikan, kecuali memang maut yang memisahkan dengan tidak sengaja, bukan dengan sengaja. Kiranya kita bisa belajar sesuatu yang baik dan baru. Saya pun belajar sesuatu yang bagus untuk semakin meneguhkan prinsip saya sebagai orang yang melayani Tuhan. Sampai jumpa lagi.